Pagi Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia Tupisa. Saya dari kelas 12 B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penerimaan. Nah, jurnal penerimaan adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas atau setara kas yang masuk ke perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, penerimaan tidak hanya berasal dari penjualan tunai, tetapi juga bisa dari pelunasan piutang, pinjaman, atau penjualan aset. Nah, peran dalam jurnal penerimaan terbagi atas 4. Yang pertama, alat pencatatan resmi mencatat setiap penerimaan kas atau bank yang masuk ke perusahaan. Yang kedua, itu sumber informasi menjadi dasar penyusutan laporan keuangan, khususnya arus kas. Yang ketiga, dokumen kontrol mewarisi arus kas masuk agar tidak ada yang terlewat atau disalahgunakan. Yang keempat, bukti transaksi sebagai dokumen akuntansi yang sah apabila ada pemeriksaan audit. Termasuk yang keberikut tujuan dalam jurnal penerimaan. Nah, teman-teman, dalam jurnal penerimaan itu juga terbagi atas 5. Itu tuh yang pertama itu tuh mencatat semua transaksi penerimaan kas secara sistematik dan kronologis. Yang kedua itu memudahkan pemindahan posting ke buku besar sehingga saldo akan lebih akurat. Yang ketiga, membedakan sumber penerimaan kas, penjualan, piutang, pinjaman, penjualan aset, dan lain-lain. Yang keempat, mendukung pengendalian internal perusahaan, mencegah penyalahgunaan kas. Yang kelima itu mempermudahkan penyusunan laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Proses pencatatan jurnal penerimaan kas dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama itu mencatat transaksi penerimaan kas agar tidak ada dana yang masuk yang terlewat. Yang kedua tuh mengawasi arus kas masuk sehingga perusahaan dapat mengelola likuiditas dengan baik. Yang ketiga, sebagai bukti transaksi resmi untuk audit dan bertanggung jawab. Yang keempat, mendukung penyusunan laporan keuangan karena data dari jurnal ini nantinya diposting ke buku besar. Yang kelima itu minimalisir kesalahan dan mencurangkan karena setiap penerimaan kas mencatat secara transparan. Nah, di sini tuh teman-teman kita ambil studi kasus PT. Contoh, mulai beroperasi Januari, awal modal di sektor pemilik ada pembelian peralatan tunai, pembelian perlengkapan kredit, penjualan tunai, dan penerimaan piutang. Transaksi, tanggal, dan keterangan. Tanggal 1, 2 Januari pemilik menyetor modal tunai 40 juta, tanggal 2, 4 Januari membeli peralatan secara tunai 10 juta. Yang ketiga, 9 Januari membeli perlengkapan supplier secara kredit 5 juta. Yang keempat, 15 Januari penjualan tunai sebesar 8 juta harga jual. Yang kelima, 20 Januari penerimaan pelunasan piutang dari pelangganan 3 juta piutang sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini tuh beta akan membuat pun jurnal. Jadi dalam jurnal ini tuh ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Jadi tanggal 1, 2 Januari setor modal itu akan debit tuh kas 40 juta. Kalau di kredit modal pemilik 40 juta lagi. Tanggal kedua 4 Januari pembelian peralatan tunai. Di debit itu kita kasih masuk 10 juta. Itu peralatan. Kredit tuh kas 10 juta lagi. Tanggal 3, 9 Januari pembelian perlengkapan kredit. Nah, debit perlengkapan 5 juta. Kalau di kredit utang usaha 5 juta lagi. 4, 15 Januari penjualan tunai itu di debit tuh ada 2 transaksi kas dan kredit 8 juta. Di kredit itu pendapatan penjualan 8 juta. Catatan jika ingin juga mencatat HPP atau biaya pokok
buat jurnal persegian dari HPP, tapi di sini fokus pada penerimaan kas. Tanggal 5, 20 Januari penerimaan piutang dari pelanggan. Di debit itu ada kas. Jadi di kas kita kasih masuk 3 juta. Kredit piutang dagang kita kasih masuk 3 juta. Kesimpulan dari jurnal ini, jurnal penerimaan adalah bagian penting dalam sistem akuntansi manufaktur karena menjadi alat utama mencatat kas masuk, mempermudah pengawasan arus kas perusahaan, membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, mencegah terjadinya penyalahgunaan kas. Dengan jurnal penerimaan perusahaan manufaktur dapat memastikan bahwa seluruh dana masuk tercatat rapi, jelas, dan sesuai standar akuntansi. Terima kasih.